implementasi untuk updater aplikasi Rapor SD? Sudah Pak. Sudah Pak. Oke, terima kasih. Saya lanjutkan dulu. Jadi karena adanya Mendikbud nomor 719 bahwa di sana satuan pendidikan atau sekolah itu dapat menggunakan satu pilihan di antara tiga. Yang pertama adalah melaksanakan kurikulum sesuai dengan sebelumnya, artinya kompetensi dasar yang ada itu mengikuti Permen 37, atau pilihan yang kedua bahwa boleh juga mengikuti KD atau kompetensi dasar yang disederhanakan yang ditetapkan oleh Kabalitbang, atau yang ketiga itu sekolah dapat menyederhanakan KD-KD secara mandiri. Nah, oleh karena itu maka kemudian Direktorat SD itu mewajibkan atau istilahnya untuk melayani Bapak Ibu semua yang sekolah ini kemudian mengupdate aplikasi e-Rapornya. Nah, ini tampilannya, tampilan dari awal e-Rapor yang dulunya Direktorat Pembinaan SD maka berubahlah menjadi Direktorat SD Ditjen Prodikdasmen. Kemudian pada bagian versi yang kemarin versi 1.0 sekarang menjadi versi 1.1. Nah, untuk selanjutnya spesifikasi apa server aplikasi e-Rapor agar dapat berjalan? Yang pertama masalah prosesor. Prosesor itu agar bisa berjalan dengan baik maka setara dengan dual core. Apabila prosesornya ini saya dengan dual core, maka untuk aplikasi Dapodik jalan, aplikasi e-Rapor SD juga jalan, PMP juga jalan. Kemudian untuk operasi sistemnya ini kita gunakan Windows. Jadi kami menggunakan Windows mengikuti apa yang ada di Dapodik. Jadi disarankan menggunakan Windows, baik itu Windows XP, Windows 7, kemudian Windows 8, 10, sampai atau Windows Server 2012. Sementara RAM-nya disarankan minimal 2 GB. Ini minimal, tapi lebih baik kalau sampai 4 GB. Dan ruang kosong pada drive C minimal 500 MB. Sementara port yang digunakan itu ada 2. Apabila Bapak Ibu menjalankan langsung dari desktop, maka akan diarahkan langsung ke 2689 portnya. Nah, yang 2689 ini sebetulnya diharapkan untuk admin saat sinkron Dapodik. Tetapi kalau digunakan untuk guru, maka disarankan menggunakan yang 2050. Karena dari kecepatannya itu lebih cepat yang 2050. Kemudian pembaruan apa saja yang ada di e-Rapor SD untuk versi 1.1 ini. Yang pertama nanti pada menu admin dan menu guru. Menu admin itu ada tambahan menu yaitu pada bagian data referensi lokal ada menu namanya data kompetensi dasar. Di sana admin bisa menambah, kemudian bisa mengimpor KD-KD yang akan digunakan di satuan pendidikan tersebut. Nah, mengapa bisa mengimpor? Karena ada pilihan yang di C bahwa sekolah atau satuan pendidikan dapat menyederhanakan secara mandiri. Nah, oleh karena itu KD-KD yang disederhanakan secara mandiri bisa diimpor oleh admin. Jadi untuk mempercepat proses daripada harus menambah satu persatu KD. Kemudian pada bagian guru ini pada menu kompetensi dasar di situ ada perbedaan yang dulunya hanya langsung pada KD-KD Permen 37. Kalau yang sekarang ada 3 pilihan, yaitu Permen 37, Kabalitbang, atau KD yang disediakan secara mandiri. Nah, itu nanti guru wajib menonaktifkan mana yang tidak digunakan. Kemudian pada update nilai, di mana nilai ini kemarin ada bug yaitu pada nilai sikap. Kemudian update kompetensi dasar. Nah, pada data kompetensi dasar ini ada beberapa bagian yang harus disesuaikan agar sesuai dengan Kemendikbud nomor 719. Kemudian ada update proses kenaikan.
di mana pada bagian menu wali, kalau yang versi 1.0 itu apabila diklik jadi tidak naik, maka akan tetap menjadi naik. Maka ini sudah dibenahi di versi 1.1. Kemudian pada bagian perencanaan nilai. Jadi rencana nilai di sini untuk mengcopy rencana nilai, tapi ingat bahwa rencana nilai dapat dikopi untuk guru yang sama. Artinya, misalkan guru agama, beliau mengajar kelas 1A, 1B, 1C. Maka dia membuat satu rencana penilaian di kelas 1A, kemudian tinggal dikopikan untuk kelas 1B dan 1C. Kemudian ada update untuk cetak leger. Dari permintaan teman-teman, bahwa di bawah leger langsung ditampilkan nama kepala sekolah beserta guru kelasnya. Kemudian ada format impor. Ini adalah format impor untuk mengimpor data kompetensi dasar. Nah, selanjutnya ini adalah untuk yang sinkron dapodik. Nah, ini ada beberapa permasalahan untuk dapodik yang sekarang, bahwa dapodik yang sekarang ini, yang 2021, akan membawa kode ID sekolah guru yang ngajar di sekolah tersebut. Maksudnya begini, apabila di sekolah itu ada guru sekolah lain yang mengajar di sekolah tersebut, maka ID sekolahnya akan ikut di tabel sekolah dapodik sekolah itu. Akibatnya apa? Kalau ditarik ke e-rapor, maka data atau rekod yang pertama yang tampil. Sehingga bisa jadi kalau menggunakan aplikasi yang versi 1.0, data sekolahnya adalah sekolah tetangga. Mengapa seperti itu? Karena guru dari sekolah tetangga tersebut ikut mengajar di sekolah yang bersangkutan. Sementara ternyata data sekolah tetangga itu ada pada baris pertama. Nah, maka perlu diupdate sinkronnya untuk yang versi 1.1 ini. Berikutnya, di sini pembaruan untuk admin. Ini pembaruan untuk admin, di mana pada bagian data referensi lokal, ini ada tambahan data kompetensi dasar menunya. Kalau diklik di sini akan muncul data kompetensi dasar untuk mata pelajaran apa, kita pilih, muncullah di sini KD-nya dari mana. Ada yang dari Permen 37, ada yang dari Balitbank. Apabila sekolah membuat atau menyederhanakan KD secara mandiri, maka di sini akan muncul juga KD dari Permen 37, Balitbank, kemudian Mandiri. Nah, di sini pada bagian kanan atas, pada bagian admin ada tambah kompetensi dan ada impor kompetensi dasar. Inilah yang menjadi perubahan besar pada menu admin, di mana bisa impor kompetensi dasar. Kemudian selanjutnya pembaruan untuk yang admin tadi, pada saat klik kompetensi dasar, maka di sana ada menu download format impor. Artinya apa? Format impor kompetensi dasar harus mengikuti apa yang ada di aplikasi e-rapor. Nah, perlu ditekankan, nanti apabila Bapak Ibu itu ingin impor, maka pada baris yang ke-9 atau pada bidang, itu diisi angka 1. Saya ulang lagi, diisi angka 1. Apabila KD-nya mengikuti KD Permen 37. Sementara pada bidang itu diisi angka 5. Saya ulang lagi, diisi angka 5. Jika KD-nya mengikuti KD untuk yang dari Balitbank. Sementara kalau mau impor untuk KD-KD mandiri, maka diisi angka 9. Sekali lagi, kalau misalkan ingin mengimpor KD yang disederhanakan secara mandiri, maka diisi angka 9. Perlu ditekankan bahwa yang boleh memilih adalah satuan pendidikan, bukan guru. Artinya, kalau satuan pendidikan memilih kompetensi dasar menggunakan yang dari Balitbank atau yang disederhanakan, maka semua guru harus mengikuti yang dari Balitbank. Konsekuensinya apa?
bagi guru yang mengajar muatan lokal, saat input KD maka tolong bidangnya diisi angka 5. Itu jika mengikuti yang Balitbang. Tapi jika satuan pendidikan ternyata memilih untuk mengikuti yang KD dari Permen 37, maka konsekuensinya bagi guru yang muatan lokal saat menginput KD maka kodenya harus dikasih angka 1, karena kalau tidak maka tidak akan tampil di rencana penilaian itu secara umum. Nah, jadi ini cara untuk download. Kalau ingin download maka setelah kita buat atau kita download format impornya, kemudian sudah kita isi data-datanya, muncullah nanti nama dalam Excel, tapi ingat harus ekstensinya XLS atau Excel 97 2003. Nah, nanti kita tinggal pilih file, kemudian kita ambil salah satu KD yang akan kita impor, kemudian tinggal diklik upload dan simpan data kompetensi. Maka otomatis sudah akan menambah database tentang kompetensi dasar. Kemudian di sini untuk pembaruan dari menu guru. Nah, di menu guru begitu login sebagai guru, maka saat kita klik data kompetensi dasar muncullah 3 pilihan. Jadi kurikulum nasional artinya apa? Berarti di sini kita atau sekolah itu memilih bahwa akan melaksanakan kurikulum dengan KD-KD dari Permen 37. Nah, maka di sini apabila sekolah kok memilihnya yang Balitbang, tolong diklik nonaktifkan kompetensi dasar. Artinya apa? Kalau ini muncul tulisan merah nonaktifkan kompetensi dasar Permen 37, berarti ada KD dari Permen 37 yang aktif. Nah, jika sekolah ternyata akan menggunakan yang penyederhanaan Balitbang, maka harus diklik nonaktif. Jadi harus ada satu saja yang diaktifkan. Kalau tidak, nanti saat guru menyusun, jadi guru menyusun rencana penilaian, maka KD-nya akan muncul double-double. Ada 1.1 muncul deskripsi, 1.1 lagi deskripsi lagi. Itu artinya apa? Berarti untuk KD dari Permen 37 maupun untuk KD dari penyederhanaan Balitbang semua masih aktif. Tolong sekali lagi dinonaktifkan yang tidak digunakan. Jadi saya ulang, apabila memilih penyederhanaan dari Balitbang yang digunakan di sekolah tersebut, maka yang dari kurikulum nasional harus diklik nonaktif. Apabila sekolah milih yang kurikulum nasional, maka yang dari Balitbang gantian yang dinonaktifkan. Selanjutnya, di sini contoh misalkan dari penyederhanaan Balitbang. Nah, apabila Bapak Ibu guru klik edit, jadi sebelumnya tadi ada menu edit kompetensi, maka ada pilihan. Nah, pilihan ingin aktif atau nonaktifkan KD tersebut. Nah, ini satu persatu bisa dijalankan, tapi kalau ini yang kita gunakan maka akan lama. Maka kami memberikan satu tombol di atas yaitu klik nonaktif. Klik nonaktif kompetensi dasar, maka semua KD yang statusnya aktif akan dinonaktifkan sesuai dengan yang menonaktifkan kompetensi dasar dari Permen 37 atau dari Balitbang. Nah, kemudian selanjutnya di sini langkah kerja admin. Nah, ini yang perlu ditekankan. Yang pertama, apabila Bapak Ibu sudah menginstal Erapor versi 1.0, maka silahkan langsung diupdate ke Erapor SD versi 1.0 tuh, versi 1.1 exe. Ini filenya, kita klik 2 kali, kemudian sudah. Tunggu, kemudian tinggal klik jalankan, dan seterusnya. Nah, kalau ini sudah berhasil,
Maka kemudian admin login sebagai admin dengan memilih semesternya bebas. Setelah memilih semester bebas, maka kemudian klik ambil data dapodik, tapi yang di sinkron cukup semesternya saja, jangan sinkron semua data. Nah, nanti otomatis data semester akan bertambah, yaitu akan bertambah dengan semester yang 2020/2021 ganjil atau semester yang aktif sekarang. Setelah itu silahkan keluar dulu dari aplikasi Erapor adminnya. Setelah keluar baru login lagi, tetapi milihnya sekarang milih semesternya yang 2020/2021 ganjil. Setelah itu baru ambil data Erapor, data dapodik, dan klik sinkron semua data. Nah, setelah itu semua selesai, yang nanti agak lama biasanya di siswa. Mengapa lama? Karena di siswa kami akan mengambil identitas siswa lengkap yang ada di dapodik apapun, ditambah dengan data longitudinalnya. Nah, setelah berhasil, jangan lupa admin harus generate ulang user. Mengapa demikian? Karena setiap semester maka kode untuk wali kelas akan berubah. Maka harus diklik generate ulang user. Setelah itu baru diklik data mata pelajaran. Nah, di sini apabila baru menginstal pertama kali, maka ringkasan mata pelajaran kosong. Itu wajib diisi. Tetapi bagi yang sudah pernah menggunakan versi 1.0, maka data ringkasan mata pelajaran sudah terisi. Nah, mengapa wajib diisi? Ringkasan mata pelajaran wajib diisi karena nanti akan ditampilkan di Legger. Nah, maksimal untuk mengisi data mata pelajaran tadi, ringkasannya maksimal 10 karakter. Saya ulang lagi, untuk input ringkasan mata pelajaran maksimal itu 10 karakter. Nah, kemudian langkah ke-9 yaitu apa? Admin harus mapping mapel. Nah, mapping mapel dari menu data referensi lokal. Ini untuk apa? Untuk menampilkan nilai dari mata pelajaran tadi di rapor pada urutan keberapa. Kalau sudah pernah menggunakan yang versi 1.0, maka sudah terisi langsung. Tapi bagi yang baru menginstal dari 1.0, kemudian diupdate ke versi 1.1, maka ini masih kosong. Kemudian wajib menginput data KKM mata pelajaran. Ini diinput setiap semester. Nah, selanjutnya apabila diperlukan, maka admin mengedit KKM satuan pendidikan. Jadi di sini menunya setelah mapping mapel, klik di bawahnya data KKM mata pelajaran, diinput terlebih dahulu bagi yang belum. Nah, ini nanti ada caranya, di samping input langsung bisa juga dengan impor. Kemudian masuk lagi ke KKM satuan pendidikan. Ini dicek apakah sudah sesuai dengan satuan KKM pendidikan di sekolah tersebut. Kemudian jangan lupa selanjutnya input bobot, PH, PTS, dan PAS. Kalau ini tidak diinput bobotnya, maka saat guru mau merencanakan penilaian, maka akan terhambat. Artinya apa? Begitu mau menulis, maka akan diberikan peringatan bahwa bobot belum diisi. Mengapa demikian? Karena bobot ini nantilah yang akan digunakan untuk menentukan predikat dari nilai yang diperoleh oleh siswa. Nah, kemudian setelah itu dicek, masuk ke bawahnya data kompetensi dasar. Mengapa saya kasih warna biru muda? Ini karena apa? Inilah data atau menu baru di admin. Nah, di sini kita cek adakah kompetensi dasar yang perlu ditambahkan.
Nah, ini pertama kali. Ini yang jelas untuk mata pelajaran muatan lokal, alangkah baiknya atau untuk cepatnya minta bantuan admin karena bisa langsung impor. Tetapi kalau misalkan guru ingin input sendiri, maka input manual satu persatu. Artinya, begitu kita klik, saya akan menambah berapa KD, pilih 5 KD. Maka ngeklik 1 sampai 5 di aplikasi ini. Tetapi kalau dengan bantuan admin, guru memberikan atau menulis KD di Excel, kemudian tinggal diimporkan. Nah, kemudian setelah itu admin ngecek data butir-butir sikap. Di sini adakah tambahan butir-butir sikap yang akan dikembangkan di suatu satuan pendidikan. Jadi defaultnya kami berikan untuk yang sikap spiritual ada 4, sementara sikap sosialnya ada 8. Tetapi apabila sekolah atau satuan pendidikan ingin mengembangkan butir sikap yang lain di sekolah tersebut, maka admin harus menambahkan data butir sikap. Kalau langkah-langkah ini sudah dilakukan oleh admin, barulah aplikasi rapor digunakan oleh guru atau aplikasi rapor siap digunakan oleh guru. Jadi saya ulang lagi, 14 langkah dari atau untuk admin tolong dilaksanakan satu persatu atau dilaksanakan semua, urut dari atas sampai bawah. Kalau sudah sampai pada data butir-butir sikap, berarti barulah aplikasi e-rapor siap digunakan oleh guru dan wali kelas. Selanjutnya langkah kerja untuk guru. Nah, langkah kerja guru yaitu kita login e-rapor sebagai guru dengan memilih yaitu langsung 2020/2021 ganjil. Itu adalah semester yang aktif sekarang. Setelah itu ngeklik di bawahnya, kita ada menu data kompetensi dasar. Nah, di sini wajib pilih mana yang digunakan. Yang menggunakan kurikulum nasional atau menggunakan yang penyederhanaan Balitbank atau menggunakan yang penyederhanaan mandiri. Mana yang tidak digunakan harus diklik nonaktifkan kompetensi. Nanti akan muncul sendiri-sendiri. Kalau saya sedang aktif pada kurikulum nasional, sementara pada kurikulum nasional ada yang aktif, maka munculnya nonaktifkan kompetensi dasar Permen 37. Tapi kalau saya sedang klik pada penyederhanaan Balitbank, sementara status ada yang aktif untuk KD dari Balitbank, maka di sini berwarna merah tulisannya menjadi nonaktifkan kompetensi dasar Balitbank. Nah, nanti kalau misalkan ingin mengaktifkan ulang, maka tinggal klik lagi. Jadi kalau ini berwarna merah, artinya ada yang statusnya aktif. Kalau ini berwarna hijau, yaitu tertulisnya nanti menjadi aktifkan, jadi nonnya tidak ada, berarti posisi status semua tidak aktif. Nanti kita praktekkan. Selanjutnya, setelah itu langkah ketiga untuk guru, input rencana penilaian. Nah, setelah itu rencana penilaian, silakan di-download format nilainya jika guru ingin menginput di rumah, yaitu menggunakan format Excel. Jadi saya ulang lagi, setelah input rencana penilaian, silahkan kemudian guru download format nilainya. Format nilai nanti dalam bentuk Excel, silahkan mengisinya di rumah masing-masing. Tidak perlu harus menggunakan aplikasi e-rapor. Baru setelah nanti selesai diisi, silahkan diimpor. Nah, mengimpornya baru mengaktifkan aplikasi e-rapor lagi. Nah, ini kalau mau dengan cara impor. Nah, tetapi kalau misalkan tidak, boleh juga langsung input nilai pengetahuan, input keterampilannya langsung di aplikasi. Juga diperbolehkan. Nah, tetapi untuk nilai sikap, ini alangkah baiknya langsung dari aplikasi. Ini kemarin sudah ada pembetulan, ada perbaikan dari versi sebelumnya. Nah, ini untuk nilai sikap, siapa yang mengisi khusus untuk guru mata pelajaran agama?
kemudian guru kelasnya, maka silahkan saat memilih mata pelajaran PPKN, sementara juga ada guru untuk olahraga dan guru muatan lokal. Ini harus menginput nilai sikap. Nah, di akhir semester, kalau sudah semua data diisi, barulah guru ngeklik proses deskripsi siswa. Proses deskripsi siswa ini, nah di sini, ini adalah untuk membuat deskripsi dari nilai yang diperoleh siswa, ini mana KD yang tertinggi, mana yang KD yang terendah, ini otomatis aplikasi akan mendeskripsikan sesuai dengan perolehan nilai per KD. Sehingga apabila nilai siswa sama, anggaplah 80, belum tentu deskripsinya sama. Tergantung KD mana yang tertinggi, KD mana yang terendah yang diperoleh oleh siswa tersebut. Nah, setelah ini selesai dikerjakan sampai proses deskripsi, maka wajib hukumnya guru kemudian klik kirim nilai akhir. Kalau ini belum diklik, maka otomatis nilai yang sudah dibuat itu tidak bisa ditampilkan ke e-rapor. Mengapa demikian? Karena kalau belum mengirim ke nilai akhir, artinya nilai masih menjadi rahasia guru. Tapi kalau sudah klik kirim ke nilai akhir, artinya bahwa nilai ini boleh diperlihatkan atau boleh dilihat oleh baik itu wali kelas, kemudian admin, dan bisa dicetak di rapornya. Nah, ini kemudian langkah kerja yang selanjutnya adalah wali kelas. Nah, untuk wali kelas, di sini kerjanya hanya saat di akhir semester saja. Nah, loginnya sebagai wali kelas, ini wali kelas loginnya menggunakan nama kelasnya. Nama kelas di Dapodik apa? Maka login menggunakan nama kelas di Dapodik, kemudian setelah itu memilih semesternya 2020/2021 ganjil. Setelah itu ngapain? Input kehadiran siswa. Nih. Setelah input kehadiran siswa, langkah selanjutnya input kehadiran nilai ekstrakurikuler. Langkah selanjutnya habis input kehadiran siswa, input nilai ekstrakurikuler. Selanjutnya input prestasi apabila ada siswanya yang mendapatkan prestasi di semester tersebut. Kemudian input catatan wali kelas. Nah, ini wajib diisi catatan wali kelas, dan ingat, kata-kata di dalam catatan wali kelas adalah kata-kata yang memotivasi peserta didik. Jangan kata-kata yang menghukum. Nah, selanjutnya khusus untuk e-rapor SD ada tambahan input kesehatan. Nah, kalau ini sudah pada proses validasi semua, langkah selanjutnya adalah klik proses deskripsi sikap. Ini akan menuliskan deskripsi sikap siswa yang diasuhnya. Dasarnya dari input nilai yang diinputkan oleh guru mata pelajaran tadi, yaitu guru mata pelajaran agama, PPKN, PJOK, dan muatan lokal. Nah, kalau ini semua sudah dilaksanakan, barulah e-rapor siap dicetak. Nah, ini terima kasih untuk paparannya. Sekarang mau saya lanjutkan itu untuk praktek aplikasinya. Nah, ini sudah tampilkah desktop di laptop saya? Sudah, Pak, sudah. Sudah? Nah, sudah. Ada sandingan satu e-rapor SD, ini maksudnya e-rapor yang versi 1.0. Sementara ada updater. Nah, updater e-rapor ini. Nah, ini kalau saya jalankan dulu, saya klik 2 kali, nih. Saya jalankan. Mohon kalau ingin cepat ini yang 2689 diganti 2050. Maka akan lebih cepat loadingnya yang untuk 2050. Nah, ini. Nah, kita lihat di sini versi saya masih versi 1.0.
Nah, untuk ngupdate-nya bagaimana? Maka jalankan tadi aplikasi yang tempat saya kasih di desktop, updater yang versi 1.0 to 1.1. Kita jalankan updaternya. Nah, kalau sudah kita jalankan, kita tinggal nunggu saja. Di sini akan menjalankan updater yes. Setelah yes, kemudian kita tunggu. Nah, ini selamat datang di instalasi Erapor SD. Ini versi 1.1 to 1.0 to 1.1. Kita klik lanjut. Nah, setelah itu kita klik saya setuju. Maka klik lanjutnya akan jadi aktif. Tinggal klik lanjut. Setelah itu klik lagi lanjut. Baru klik pasang. Nah, maka otomatis dia akan mengekstrak file-file yang diperlukan. Di antaranya akan menambah KD-KD dari Balitbank. Jadi kalau yang versi 1.1, KD-KD-nya atau kompetensi dasarnya hanyalah kompetensi dari Permen 37. Tapi dengan adanya updater ini, maka dia akan menambah KD dari dari Balitbank. Nah, perlu kita ketahui bahwa hati-hati saat memilih mata pelajaran agama di Dapodik. Jadi, untuk agama Islam dan budi pekerti, jadi ada dua. Pertama, pemilihan pendidikan agama Islam, itu dengan pendidikan agama Islam dan budi pekerti nomenklaturnya berbeda. Tapi di aplikasi Erapor, karena ternyata banyak teman-teman yang seharusnya memilihnya itu pendidikan agama Islam dan budi pekerti ternyata hanya memilih agama Islam, maka KD dari Balitbank tidak muncul awalnya. Tapi dengan adanya updater ini, kemudian kami tambahkan, baik mereka yang menggunakan pilihan pendidikan agama saja, atau yang menggunakan pilihan pendidikan agama dan budi pekerti, maka akan ditampilkan. Nah, ini sudah selesai, tinggal klik lanjut, kemudian jalankan Erapor, langsung saja. Nah, maka otomatis di sini akan dilanjutkan ke versi 26 atau ke port 2689. Silahkan diganti untuk mempercepat. Terus kita klik enter. Nah, ini jauh lebih cepat. Nah, yang pertama kita pilih admin. Ya, kita pilih admin. Ingat, kalau belum dirubah, passwordnya, maka untuk admin passwordnya admin 123456. Nih. Terus kita pilih wali kelas. Kita pilih admin. Di sini sembarang masih, semesternya sembarang, kita login dulu. Nah, setelah kita login, nah ini, maka kemudian ambil data Dapodik. Kita klik ambil data Dapodik. Yang kita sinkron hanya semesternya dulu. Baik teman-teman yang sudah pernah install versi 1.0 maupun yang belum, maka yang kita sinkron adalah data semesternya dulu. Maka akan menambah dari hanya satu data semester. Kalau kita klik sinkron, maka otomatis akan menambah di sini menjadi 11. Nah, 11 semester. Setelah itu kita keluar dulu. Kita keluar, baru kita login lagi, otomatis kalau login sebagai admin, pilihannya sudah 2020/2021 ganjil. Kita pilih sebagai admin, kemudian login. Nah, setelah itu ngapain? Kita ambil data Dapodik, terus sinkron semua data. Kita klik sinkron semua data. Di sini nanti yang lama adalah pada saat sinkron data siswa. Ini saya menggunakan data Dapodiknya miliknya SD Islam Said Naum ini. Jadi di aplikasi di laptop saya Dapodiknya adalah Dapodiknya miliknya SD Islam Said Naum. Nah, di sini ini yang lama adalah data siswa. Mengapa lama? Tadi saya katakan
Karena selain mengambil data siswa, mengambil identitas siswa, baik itu lahirnya di mana, orang tuanya siapa, dan seterusnya. Maka ini yang akan lama. Kemudian dia juga akan membandingkan dengan data longitudinal. Nah, perlu diketahui bahwa data siswa ini yang kami ambil adalah data siswa yang terdaftar dan yang sudah terregistrasi. Jadi syaratnya siswanya sudah ada di data siswa dan di data atau di daftar registrasi dia muncul dan belum pernah di-delete, artinya apa? Soft delete-nya 0 dan juga dia belum pindah. Nah, jadi syaratnya sekali lagi agar muncul, pertama nanti sudah masuk pada tabel siswa, yang kedua sudah registrasi. Selanjutnya kalau sudah, maka nanti akan muncul juga anggota rombel. Nah, ini anggota rombel ini asal siswanya sudah dimasukkan ke kelas reguler, maka dia akan muncul sebagai anggota rombel. Nah, ini nanti saat menampilkan berapa siswa yang sudah tersinkron, itu kami joinkan database-nya antara data siswa yang sudah tadi terregistrasi dengan data di anggota rombel. Maka kemudian muncul berapa ratus siswa dari sekolah tersebut. Kemudian kalau data rombel, data kelas, ini yang tampil adalah data rombel yang dimasukkan ke Dapodik beserta yang sebagai guru kelas atau wali kelasnya. Nah, ini hati-hati, apabila nanti ada guru kelas yang belum masuk ke Dapodik, kemudian dijadikan guru kelas tersebut, maka otomatis rombelnya tidak tampil. Nah, ini hati-hati. Nah, kalau pengambilan data sudah selesai, maka akan berubahlah warnanya yang semula merah, itu menjadi berwarna-warni. Setelah itu, admin dilanjutkan dengan klik data user. Jangan lupa, data user, kemudian apa? Generate ulang user. Nah, ini untuk memberikan hak akses siapa saja yang boleh menggunakan aplikasi eRaport. Nah, kalau sudah kita klik OK. Nah, maka muncullah ini loh data user gurunya, ini data user wali kelas. Selanjutnya masuk ke data referensi Dapodik. Mana yang diperlukan, yaitu pada data mata pelajaran. Nah, ini diklik. Di sini ringkasannya, kalau ini belum ada, tolong diisi, ini wajib. Karena kalau tidak diisi, nanti di lagernya tidak akan muncul. Nah, pengisian ringkasan ini maksimal 10 karakter. Saya ulang lagi, jadi mengisi misalkan bahasa Inggris, mau diisi apa? Nah, itu nanti di sini ringkasannya, kalau mau mengaktifkan, klik tombol ringkas mata pelajaran. Kemudian, berubahlah di sini bisa diisi. Nah, misalkan bahasa Inggris kita anggap B spasi ing misalkan. Nah, ini baru 5. Jadi maksimal ini 10 karakter. Kalau sudah silahkan disimpan. Nah, oke. Setelah itu baru kita masuk, untuk admin masuk ke data referensi lokal. Yang pertama adalah kita klik mapping mapel K13. Di sini harus diisi. Kalau ini tidak diisi, maka nanti tidak tampil di rapor. Misalkan, contohnya di sini, ini memilih pendidikan agama Islam. Seharusnya yang benar memilihnya pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Seharusnya. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di KD dari Balitbank, maka muncullah agama Islam dan budi pekerti. Karena ini berbeda kode, tetapi karena melihat atau kami berdasarkan anjuran teman-teman bahwa banyak sekolah ternyata yang memilih pendidikan agama Islam, tidak ada kata-kata dan budi pekerti, maka
di KD-nya sudah saya buat, baik itu memilih pendidikan agama Islam maupun memilih pendidikan agama Islam dan budi pekerti tetap akan muncul. Nah, di sini kelompoknya apa? Nah, untuk pendidikan agama Islam, kelompok wajib, nomor urut di rapor berapa? Nah, misalkan dikata ini untuk agama Islam 1. Kemudian PKN, masuk mata wajib, nomor urut 2, dan seterusnya. Semua diisi, kalau sudah baru disimpan. Nah, oke. Setelah ini selesai, pengisian dilanjutkan masuk ke data KKM mata pelajaran. Nah, ini ada 2. Satunya input langsung, satunya impor. Silahkan kalau mau impor, diklik impornya. Maka setelah diklik impor, ada menu download format impor. Kita klik di sini. Ini bagi mau impor. Kemudian kalau sudah maka akan muncul pada bagian bawah. Ini namanya FKKN, ini XLS. Nah, silahkan ini disimpan terlebih dahulu. Setelah itu baru nanti diedit. Untuk apa? Untuk isinya. Nah, ini bawah sudah ada. Ini dalam FKM 1, kita buka menggunakan Excel, silahkan diisi. Nah, ini KKM-nya berapa untuk masing-masing kelas, baik kelas 1 sampai dengan kelas 6. Silahkan diisi KKM-nya. Setelah itu baru kemudian ini saya anggap misalkan KKM-nya semua 70 misalkan saja. Nah, ini saya anggap semua 70, saya tarik ke bawah misalkan. Nah, kemudian di sini khusus untuk yang guru SD ini saya kosongkan saja. Ini karena ada nomenklatur di sana ada, maka muncul, maka ini diisi boleh tidak boleh. Nah, kemudian ini kita simpan, file, save misalkan, atau saya save as saja. Biar saya dapat mencari, nanti saya taruh di download. Kemudian namanya ini saya ganti dengan FKKM 2021. Ini misalkan SKR misalkan. Maksudnya sekarang misalkan. Biar saya nanti mudah mencarinya. Saya save. Oke. Kalau sudah saya kembali ke aplikasi. Saya tinggal pilih sekarang. Pilih filenya yang akan saya download tadi ada di download. Kemudian tadi namanya FKKM SKR. Nah, jadi ini FKKM 2021 SKR. Ini saya klik 2 kali. Maka muncullah di sini. Tinggal upload KKM. Nah, maka KKM-nya sudah akan muncul di sini. Jangan lupa ini harus disimpan. Kalau tidak disimpan maka pengisian tadi belum berhasil. Jadi kalau sudah input KKM, ini silahkan terus disimpan. Nah, maka input KKM sudah selesai. Oke, ini KKM-nya. Ini pun masih bisa diedit apabila ternyata dalam sekolah atau suatu sekolah KKM untuk agama Islam tidak 70, mau diganti lagi silahkan. Oh, ternyata 90 boleh, kita simpan lagi. Maka akan berubahlah nanti yang semula 70 menjadi 90 untuk yang agamanya tadi. Nah, selanjutnya ini kita ambil KKM Satuan Pendidikan, kita klik. Nah, secara default KKM-nya di sini tadi untuk yang kelas 10 karena kita sudah mengganti agama tadi jadi 90, maka rata-rata KKM Satuan Pendidikannya, KKM apelnya di 73. Nah, Satuan Pendidikan secara otomatis akan mengambil nilai KKM terkecil ini, secara otomatis. Apabila sekolah mau mengganti, silakan diklik edit. Nah, silakan diklik edit, nanti kita tambahkan KKM-nya maunya berapa. Nah, itu. Terus kemudian, ini saya batal saja. Saya masukkan, setelah Satuan Pendidikan, kita masuk langsung ke bobot PH, PTS, dan PAS.
Nah, ini tingkat kelas 1 misalkan, berapa bobotnya? Standarnya atau defaultnya ini 211, artinya bobot untuk ulangan harian itu 2, bobot untuk nilai tengah semester 1, dan bobot untuk akhir semester 1. Silahkan disimpan bobotnya. Nah, di sini, ini untuk tingkat 2 misalkan, kita simpan. Nah, ini pun juga bisa untuk mengcopy bobot penilaian. Nah, itu. Ini setelah selesai, maka ada data kompetensi dasar. Inilah yang baru. Nah, di sini, jadi apabila ternyata ingin mengimpor bahasa Indonesia, misalkan. Nah, ini ada bahasa Indonesia yang dari Permen 37. Kalau saya ambil lagi, ada juga yang dari Balitbank. Nah, kalau misalkan ingin mengimpor, caranya klik impor kompetensi dasar. Setelah itu download dulu format impornya. Nah, mata pelajaran apa yang akan diimporkan? Misalkan saya anggap karena sekolah mau menyederhanakan secara mandiri untuk bahasa Indonesia misalkan, atau ya bahasa Indonesia, saya pilih kemudian download format impornya. Nah, maka data kompetensi dasar yang ada di aplikasi akan ditampilkan. Munculnya ini FKD, yaitu maksudnya format kompetensi dasar. Kode 300110 ini adalah kodenya untuk bahasa Indonesia. Kita simpan. Nah, kalau sudah kita simpan, maka di sini akan muncullah nanti untuk di-download maksudnya. Nah, ini kalau sudah kita save, maka akan muncul di bawahnya ini bisa dibuka. Nah, ini kalau dibuka apa? Nah, ini adalah tampilan dari KD-KD yang ada di aplikasi. Tadi saya katakan, apabila diisi bidang, pada kolom bidang ini, kalau isinya 5, berarti KD ini adalah KD yang dari Balitbank. Kalau ini isinya 1 adalah KD yang dari Permen 37. Kalau sekolah mau menambah sendiri dengan penyederhanaannya, maka dengan penyederhanaan mandiri, maka silahkan ditambahkan di sini. Ya. Ini misalkan 187 untuk kelas 1 misalkan. Kemudian di sini semesternya adalah untuk semester, anggaplah di sini semester 1, silahkan. Nah, ini. Kemudian apalagi yang perlu? Pengisian pada bidang ini harus angka 9. Oke. Ini angka 9. Apabila ini penyederhanaan mandiri. Dan untuk pengisian di sini, untuk pengisian ringkasan, ini diusahakan. Jadi diusahakan maksimal 60 karakter. Apabila ternyata 60 karakter kok tidak bisa, ternyata sampai 70, diperbolehkan walaupun nanti warnanya merah. Oke, walaupun nanti warnanya merah. Tapi tetap boleh, karena apa? Di sini bukan tujuan utama. Tujuan utamanya nanti saat deskripsi siswa, itu kami dibatasi maksimal 300 karakter. Kalau di sini, maka kami berikan alangkah baiknya diusahakan hanya sampai 60 karakter. Tetapi apabila ternyata tidak bisa, boleh sampai 70 boleh, 80 juga boleh. Yang penting pada saat deskripsi umum atau deskripsi lengkap siswanya tidak boleh melebihi 300 karakter. Nah, kalau ini sudah diisi lengkap, silakan disimpan. Hati-hati bahwa saat di-download ekstensinya masih XLSX, maka harus disimpan menjadi apa? Ini pakai save as, saya taruh di download saja. Okay. Harus save tipenya dalam bentuk XLS atau Excel 97/2003. Ini harus ini. Nah, ini namanya saya simpan dalam bentuk
FKD 3001100 tapi ini XLS. Saya simpan di download, saya save. Oke. Kemudian continue. Setelah itu baru kembali ke aplikasi eRapor. Sekarang gimana? Silahkan tadi pada bagian muatan lokal tadi, referensi lokal, kita klik data kompetensi dasar, kemudian impor. Nah, kita pilih filenya. Kita pilih filenya. Tadi filenya FKD 3001100 XLS. Nah, kita klik. Kalau sudah tinggal upload. Nah, nanti otomatis dia akan merubah data atau menambah data. Kalau ternyata tadi itu datanya hanya sekedar dari aplikasi, kemudian di download tanpa ditambah, maka dia akan merubah data, jadi mengedit. Jadi jangan takut, dia tidak akan menambah. Kalau misalkan misalkan ternyata tidak ada perubahan data atau data penambahan. Asal itu nanti kode sama, maka hanya akan update saja. Ini langkahnya untuk impor KD. Selanjutnya setelah berhasil impor, maka kita cek data butir-butir sikapnya. Di sini yang utama bahwa kita boleh tambah butir sikap, mau berapa butir sikap yang ditambahkan yang akan dikembangkan di satuan pendidikan tersebut. Misalkan tambah 5 ya silahkan. Maka milih butir sikap spiritual atau sosial dan seterusnya. Nah, standarnya di aplikasi, kalau ini saya klik pada tambah, bahwa untuk sosial ini ada 8, yaitu saya kode 1 sampai 8. Ini kalau saya tampilkan. Kemudian kalau untuk yang spiritual hanya ada 4. Ini standarnya atau defaultnya. Sekolah atau satuan pendidikan boleh menambah sendiri. Nah, kalau semua ini sudah selesai, sudah diisi, maka barulah eRapor siap digunakan oleh guru. Nah, sekarang saya akan lanjut ke guru. Caranya saya klik data user dulu. Kemudian saya misalkan saya ambil Abdul Aziz ini. Oke, saya copy. Saya keluar dari aplikasi. Kemudian saya ambil beliau namanya Abdul Aziz. Standarnya kalau belum diubah, maka passwordnya adalah 123456 saja. Jadi Abdul Aziz, nama username, kemudian passwordnya 123456. Pilih sebagai guru. Nah, kemudian pilihnya di sini adalah semester yang aktif sekarang. Baru kita klik login. Nah, setelah diklik login, ini saya close saja. Apa yang perlu dikerjakan? Yang pertama adalah data kompetensi dasar. Nah, di sini, ini beliau ngajar apa saja. Ternyata sebagai guru kelas ngajar IPS, PKN, dan sebagainya. Kita klik dulu. Misalkan ilmu pengetahuan sosial. Ingat, ini yang aktif adalah kurikulum nasional. Artinya yang aktif adalah kurikulum dari Permen 37 KD-nya. Nah, kalau sekolah ternyata memilih yang menggunakan penyederhanaan Balitbank yang di sini, nah ini kan semua aktif semua. Nah, maka kalau yang sekolah memilih menggunakan Balitbank, maka yang kita klik kurikulum nasional kita klik, kemudian klik nonaktifkan. Nah, maka otomatis di sini semua KD tadi KD IPS untuk yang dari kurikulum nasional statusnya nonaktif. Dan di sini berubahlah warnanya hijau, tertulis aktifkan kompetensi dasar Permen 37. Kemudian bagi sekolah yang sudah melaksanakan penyederhanaan mandiri dan sudah diimpor oleh admin, maka di sini pun juga nanti akan muncul aktif dan nonaktif. Ya. Tapi kalau ini belum ada, maka ini aktifkan, tapi di sini tidak ada sama sekali
data kompetensi dasar. Artinya apa? Kalau tidak ada seperti ini, berarti sekolah belum membuat penyederhanaan secara mandiri. Jadi yang ada hanya yang sesuai di aplikasi e-rapor, yaitu kurikulumnya yang ada dari kurikulum 37 dan dari kurikulum yang disediakan oleh Balitbank. Nah ini, kalau ternyata misalkan di sini sengaja saya aktifkan semua, apa pengaruhnya? Nah ini, jadi untuk yang nasional, untuk yang IPS ternyata aktif, kemudian yang Balitbank aktif. Saat guru ngeklik penilaian perencanaan, pengetahuan misalkan, pilih kelasnya, misal kelas 5A, mata pelajarnya IPS. Nah tadi, jumlahnya misalkan saya dalam satu semester akan menilai 3 kali. Nah ini, belum ada bobot. Nah ini, hati-hati tadi. Kok belum ada bobot, berarti bobot yang harus diisi oleh admin belum diisi. Maka wajib hukumnya tadi, admin input bobot untuk seluruh mata pelajaran. Oke. Nah ini, saya pilih yang lain. Tadi yang sudah dibobot mungkin yang bahasa Indonesia mungkin. Oh belum, kalau belum saya kembali dulu ke admin dulu. Nah ini saya kembali ke admin. Kemudian ini admin, oke. Kemudian tadi apa? Pada data referensi lokal, bobot untuk mata pelajaran yang kelas 5. Tadi harus saya isi dulu. Nah, kelas 5 ini saya inputkan ya, yang kelas 5. Di sini baru ada 2 ternyata. Nah, ini ada simpan, berarti ada PKN sama ini. Nah, oke, ini nanti saya akan login sebagai PKN saja untuk mempercepat di sini. Nah, ini tadi saya pakai Ablasis, kemudian saya guru, saya login, kemudian saya masuk rencana penilaian, rencana pengetahuan, kelas 5 saya ambil tadi untuk yang PKN, saya ambil misalkan ini 3 penilaian. Nah, kita ingat, ini ada 3.1, ada 3.1 lagi. Mengapa? Karena tadi pada data kompetensi dasar, kita mengaktifkan baik kompetensi dasar yang dari Permen 37 maupun dari dari Balitbank. Nah, ini akibatnya kalau semua diaktifkan. Maka sekali lagi, sebelum guru itu membuat perencanaan, harus dinonaktifkan yang tidak digunakan. Nah, sekarang saya klik lagi kompetensi dasar. Untuk PKN ini misalkan, saya akan atau sekolah ternyata melaksanakan yang sesuai penyederhanaan Balitbank, maka yang kurikulum nasional harus dinonaktifkan. Nah, klik OK. Setelah itu coba kita masuk ke rencana penilaian, rencana nilai pengetahuan, klik kelas 5 tadi, mata pelajaran PKN. Mau merencanakan berapa? Misalkan 3 kali, misalkan. Maka sekarang yang muncul hanya 31-nya cuma 1, 32-nya cuma 1. Nah, kemudian kita pilih. Apa yang kita pilih? Teknik penilaiannya. Kalau untuk yang pengetahuan, maka pilihannya ada tulis dan penugasan. Jadi yang untuk lisan di SD tidak masuk dalam e-rapor. Yang masuk hanya tulis dan penugasan. Nah, di sini kita buat dulu. Untuk KD31, ini mau dengan teknik apa penilaiannya? Misalkan tulis, misalkan. Penilaian pertama saya akan mulai dengan tes tulis. Mana yang akan kita tes? Misalkan adalah dengan yang KD31, maka kita centang. Kemudian penilaian kedua, mana? Ternyata saya akan menilai dengan tulis lagi, tapi untuk yang KD32. Tapi saya juga akan membuat penilaian lagi untuk yang penugasan. Penugasan untuk siapa? Untuk KD31 dan 32. Nah, ini diperbolehkan, silahkan. Kemudian, kita ingat PTS-nya, materi saja. Untuk tengah semester, saya hanya memilih 31. Kita centang. Untuk akhir semester, kita pilih dua-duanya, misalkan. Nah,
Kalau sudah membuat seperti ini, baru disimpan. Tuh. Oke, yakin, kita yakin. Nah, oke, berarti kita sudah membuat untuk yang apa? Yang rencana nilai pengetahuan. Kalau mau melihat rencananya, kita klik rencananya, tadi kelas 5A, untuk mata pelajaran PKN tadi, kita sudah merencanakan ini loh, yang akan dilaksanakan, atau yang penilaian yang akan dilaksanakan oleh guru. Jadi dasarnya, kita tadi membuat dulu, baru kita lihat. Nah, sementara kalau copy rencana pengetahuan, kalau kita klik, ya, pilih kelasnya, kelas 5A. Mata pelajaran apa? Pendidikan PKN. Pilih kelas tujuan. Ini kalau tidak ada, artinya guru itu hanya ngajar di kelas 5A saja. Kalau tadi loginnya sebagai guru agama, karena guru agama ngajarnya mungkin di 5A, 5B, 5C, maka kelas tujuannya akan muncul dengan sendirinya. Di samping kelas 5A nanti akan muncul pilihannya kelas 5B dan 5C. Baru kita klik, kemudian kita kopikan. Tuh, itu kalau menggunakan atau yang memberikan rencana, membuat rencana adalah guru mapel. Kalau guru kelas, otomatis kelas tujuannya tidak ada. Nah, kemudian lakukan dengan cara yang sama untuk rencana nilai keterampilan, kemudian untuk rencana sikap. Nah, sikap ini otomatis saat memilih munculnya adalah pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Ini bagi guru kelas. Tapi kalau misalkan nanti guru agama, yang munculnya hanya agama yang diampu. Nah, ini semua harus diisi dulu. Baru setelah semua diisi, silahkan bagi Bapak Ibu guru yang ingin mengisi nilainya di rumah, download format impornya. Nah, pilih kelasnya. Nah, mata pelajaran tadi sudah kita buat adalah PKN. Nah, ini ada dua pilihan. Pilihan warna biru dan warna oranye. Warna biru ini artinya adalah format yang akan di-download dalam bentuk kosongan. Sementara kalau format yang download edit ini, download format edit, maka format yang akan di-download akan membawa nilai yang pernah diinputkan oleh guru di semester tersebut. Nih, kalau mau ngedit, cuman agak lama, ini harus seleksi. Tapi kalau yang misalkan yang biru, ini adalah langsung karena formatnya kosong, maka lebih cepat. Nah, tadi ini kita yang sudah membuat adalah yang pengetahuan, maka saya download yang biru. Ini downloadnya harus semua mata pelajaran, terus kita bawa pulang. Ini akan muncul filenya adalah format KD Peng, itu maksudnya pengetahuan untuk mata pelajaran PPKN. Ini saya simpan. Nah, ini saya simpan. Ya. Disimpan, kemudian saya bawa pulang. Nah, ini sekali lagi yang di-download adalah semua mata pelajaran. Nah, inilah KD-KD yang tadi harus dinilai. Kemudian di sini ada penilaian 1, penilaian ketiganya KD 31 dinilai lagi. Kemudian tadi ini penilaian ketiganya dengan cara penugasan. Kemudian ada KD 32. 32-nya penilaian kedua. Kemudian penilaian ketiga juga KD 32 dengan penugasan. Kemudian ada nilai untuk akhir semester, yaitu ada KD 31 dan 32. Nah, ini semua kalau sudah, di sini tinggal diisi. Mengisinya silahkan sesuaikan dengan hasil yang diperoleh oleh siswa. Ini boleh diisi di rumah. Nah, ini misalkan saya input dulu data-datanya. Misalkan ini saya anggap datanya siswa. Nah, ini. Kemudian kalau sudah diinput datanya siswa, ini tolong disimpan. Nah, file save, jangan lupa. Atau mungkin saya pakai save as saja. Saya taruh di download. Akan saya namakan di sini. Ini FKD Peng, ini selalu sudah XLS. Saya kasih AAA, begitu saja. Tujuan saya biar saya mencarinya mudah. Saya simpan. Nah, terus bagaimana kalau Bapak Ibu sudah
menilai dalam bentuk Excel untuk impornya. Maka sekarang tinggal jalankan aplikasi e-raportnya setelah datang ke sekolah, pilih impor nilai siswa. Nah, tadi yang kita isi adalah pengetahuan, maka pilih pengetahuan. Kalau Bapak Ibu ternyata input yang pengetahuan kok memilih yang keterampilan, maka nanti akan ditolak. Nah, ini karena misalkan contohnya saya import untuk keterampilan, kemudian saya pilih tadi adalah FKD Peng tadi yang AA, saya upload. Nah, maka maaf file yang Anda impor tidak sesuai. Mengapa? Tadi yang dimasukkan adalah untuk pengetahuan, kok yang impornya nilai keterampilan. Nah, maka sekali lagi, agar bisa masuk, klik yang impor nilai pengetahuan. Kita pilih filenya. Filenya tadi adalah FKD Peng. Kalau nanti di sini untuk keterampilan bunyinya FKD Ket, itu berarti keterampilan. Nah, ini untuk yang pengetahuan. Saya upload. Maka nilai yang tadi saya inputkan sudah masuk di sini semua. Nah, ini sudah masuk. Tinggal Bapak Ibu ngapain? Simpan nilainya. Jangan lupa. Jadi harus disimpan. Nah, berarti Bapak Ibu sudah menilai pengetahuan. Di sini tertulis 154 data nilai pengetahuan berhasil ditambahkan. Nah, kita klik OK. Berarti nilai pengetahuan sudah selesai. Demikian juga nanti silahkan diisi untuk nilai keterampilan. Kemudian jangan lupa input untuk nilai sikap. Boleh diimpor, boleh langsung. Kalau langsung misalkan kita mau menilai sikap spiritual, kita klik. Nah, kelas berapa? 5A. Nah, misalkan untuk spiritual berarti penilaian sikap hanya dilakukan oleh guru agama, guru PKN, dan guru PJOK, serta guru muatan lokal. Maka akan muncul di sini, ini apa? Pendidikan warganegaraan. Kita ambil di sini. Atau kalau misalkan nanti Bapak Ibu itu sudah merencanakan, tapi ingat kalau ini kok Pak, ini kok kosong, ngapain? Oh, berarti lupa, pasti rencana untuk sikap belum dibuat. Nah, sekarang saya buat rencana sikapnya kelas 5A. Nah, ini mau saya nilai, bersyukurnya saya nilai. Ini semua KD, saya nilai semua, misalkan. Nah, kemudian tambah lagi di sini. Nah, ini, kalau misalkan sudah saya simpan, nah, oke, maka saat nanti mengisi untuk mengisi nilai, maka input nilai KD spiritual, 5A, kemudian PKN, maka muncullah di sini muncullah nilai dari anak. Nah, standarnya adalah baik semua. Standarnya baik semua, silahkan ini diganti. Jadi diganti sangat baik atau mungkin cukup dan sebagainya. Nah, kalau sudah baru disimpan. Nah, ini baru disimpan. Oke. Nah, saya simpan. Nah, ini cara menginput nilai sikap kalau melalui aplikasi. Nah, di sini tadi nilai PKN sudah muncul nih, sangat baik dan sebagainya. Tuh. Oke. Demikian juga untuk sikap spiritual. Tapi sekali lagi, tolong sebelum input nilai, rencana penilaian harus dibuat terlebih dahulu. Nah, kalau nanti ini sudah ada nilainya, kemudian silahkan Bapak Ibu proses deskripsi siswa. Tapi ingat, untuk proses deskripsi siswa dibuat di akhir semester, ini semua nilai harus diinput dulu. Jadi contoh kalau tidak diinput, maka muncul rencana dan penilaian yang Anda masukkan tidak mencerminkan penilaian berbasis kompetensi. Artinya apa? Tadi dari perencanaan kita belum buat semuanya. Kemudian dari nilai belum diisi semua. Maka kalau terjadi seperti ini, kembalilah rencana penilaian yang pengetahuan tadi sudah, sekarang masuk yang keterampilan.
Kemudian yang keterampilan tadi anggaplah satu mata pelajaran, nanti harus di semua, baik mata pelajaran bahasa Indonesia, matematika, ilmu pengetahuan dan seterusnya diisi semua rencananya. Kemudian baru diinputkan nilainya. Nah, setelah itu baru proses deskripsi dapat dikerjakan. Dan akhirnya kalau ini sudah selesai, jangan lupa kemudian klik kirim ke nilai akhir. Nah, klik ke nilai akhir ini adalah untuk memberikan bahwa guru sudah memperbolehkan nilainya untuk dibuat rapor. Tapi dari contoh saya nanti ini tidak akan bisa. Mengapa? Karena nilai belum kita isi semuanya. Misalkan seperti ini tadi baru isi pengetahuan dan sikap spiritual, maka munculnya seperti ini. Nah, jadi apabila ada guru yang tidak menginput nilai atau input nilainya, baik itu pengetahuan dan keterampilan, dan khusus untuk PKN harus ada sikap, ternyata tidak diisi, maka tidak bisa dikirim ke nilai akhir. Nah, ini untuk lebih cepatnya mau saya contohkan kalau diisi semua. Oke, ini PKN, jumlahnya saya akan 2 saja. Kemudian jenisnya, ini praktek, ini misalkan praktek, misalkan. Ini saya centang, kemudian saya simpan. Selanjutnya kemudian saya input untuk nilainya. Saya input nilai dengan cara saya download format impornya. Tetapi sebelumnya ini dulu untuk yang sikap sosial juga saya rencanakan dulu. Karena tadi yang spiritual sudah. Nah, ini saya centang semua saja. Nah, ini saya centang semua saja. Oke. Kemudian di sini saya simpan. Jadi saya sudah merencanakan baik untuk pengetahuan, kemudian keterampilan, sikap sosial, dan sikap spiritual sudah semua. Saya sekarang tinggal download untuk yang kelas 5 tadi apa? Pelajaran PKN khusus untuk yang keterampilan. Karena yang untuk pengetahuan sudah kita download tadi. Saya download format kosong saja. Kemudian saya simpan ini F keterampilan, saya simpan, oke. Kemudian saya isi. Nah, saya isi nilainya. Diisi nilai sesuai yang diperoleh anak. Tapi dalam contoh ini saya akan mempercepat saja biar istilahnya apa? Pengisiannya yang penting terisi gitu saja. Nah, ini saya simpan. Oke. File save. Nah, kalau sudah kita simpan, maka tinggal kita impor. Nah, tadi impor nilai, pengetahuan sudah, sekarang masuk yang keterampilan. Saya pilih untuk keterampilan, kemudian tapi tadi F keterampilan ini. Saya double klik, saya upload. Kemudian jangan lupa ini disimpan. Nah, berarti pengetahuan sudah, keterampilan sudah, yang belum tinggal sikap sosial. Nah, saya ambil langsung saja dari input nilai sikap sosial. Kelas 5A, kemudian tadi PKN, saya anggap semuanya baik, misalkan saya simpan. Nah, ini berarti saya inputnya sudah lengkap, baik pengetahuan, keterampilan, dan sikap spiritual maupun sosial. Maka kita klik proses deskripsinya anak. Nah, ini contohnya. Maka kalau sudah lengkap muncullah demikian ini. Nah, ini jadi baik pengetahuan, kemudian kalau sudah diisi, inilah yang tadi saya katakan, ini maksimal 300 karakter. Kalau kurang tidak ada masalah, tapi kalau lebih maka akan ditolak. Akibatnya apa? Akibatnya nilai di e-rapor tidak muncul. Sekali lagi, bahwa deskripsi ini maksimal hanya 300 karakter. Kalau terlalu panjang, maka deskripsi anak ini akan ditolak. Akibatnya nilai di rapor untuk anak tersebut akan tidak ditampilkan. Cara cepatnya untuk melihat, dicek ke bawah, adakah tulisan merah di bawah ini.
Kalau di bawah ini tidak ada tulisan merah, berarti deskripsi yang ada di sini semua sudah di bawah 300 karakter. Nah, untuk deskripsi ini sebetulnya yang berhak membuat adalah guru. Maka ini bisa diedit oleh guru, silahkan diedit dengan apapun. Nah itu, karena hanya guru. Tetapi kalau guru ternyata itu setuju dengan apa yang dibuatkan oleh aplikasi, maka silahkan kemudian diklik simpan. Nah, berarti ini ada data yang ditambahkan, ada 20 data. Mengalami perubahan 0, data yang digagal input 0. Nah, berarti sudah selesai membuat deskripsi. Selanjutnya apa? Walaupun sudah input nilai, membuat deskripsi, ini belum bisa dibuat rapornya. Karena masih dianggap nilainya adalah rahasia guru. Maka, agar tidak jadi rahasia, guru harus klik kirim nilai akhir. Kemudian kita klik kirim nilai akhir, pilih kelasnya 5A, mapelnya apa tadi? PPKN kita klik. Maka muncullah ini loh. KKM-nya 70, nilai pengetahuan dapat 81 berarti predikatnya B, sementara yang 79C dan seterusnya. Nah, kalau ini semua sudah tampil, maka tinggal dikirim nilai akhir. Artinya berarti sudah bisa dibuat rapornya untuk mata pelajaran PPKN. Nah ini, jadi langkahnya tadi saya ulang lagi untuk guru apa? Yang pertama, data kompetensi dasar. Di sini pilih untuk mata pelajaran apa, mana yang aktif, mana yang tidak, sesuaikan dengan kurikulum yang dipilih oleh satuan pendidikan. Jadi kalau ini tadi karena ini non-aktif, tidak aktif semua, dan yang satunya ini aktif, berarti sekolah itu memilih yang dari Balitbank. Nah, selanjutnya buat rencana penilaian. Semua harus diisi. Tadi saya contohkan, saya hanya baru pengetahuan yang saya isikan dan sikap spiritual, akibatnya tidak bisa dikirim ke nilai akhir. Tidak bisa membuat deskripsi. Nah ini harus diisi semua. Keempat-empatnya. Kalau sudah diisi semua, masuk input data nilai. Input data nilai untuk pengetahuan keterampilan sampai ke sikap sosial boleh melalui impor atau mau diisi langsung melalui aplikasi. Jadi ada dua macam. Tadi yang pertama, untuk pengetahuan dan keterampilan saya gunakan impor. Untuk sikap spiritual dan sosial tadi saya gunakan input dari aplikasi. Kalau mau semuanya impor juga diperbolehkan. Nah, kalau setelah selesai input data nilai, maka masuk ke proses deskripsi. Nih, proses deskripsi tadi sama makan untuk kelas 5 mata pelajaran PPKN, maka muncullah deskripsi yang ada. Nah, di sini deskripsi ini boleh diedit oleh guru karena yang berhak membuat deskripsi adalah guru. Tetapi apabila guru setuju dengan apa yang dibuatkan oleh aplikasi, maka silakan tinggal disimpan saja. Menu simpannya ada di bagian bawah. Nah, kalau ini sudah selesai, belum selesai tugas guru. Apa tadi? Masih harus kirim ke nilai akhir. Nah ini, dikirim nilai akhir. Kita klik tadi, kelas 5A mata pelajaran ini akan ditampilkan nilai masing-masing anak. Silahkan diklik ke kirim nilai akhir. Itu tugas guru. Yang lainnya menu-menu di sini apa? Di sini adalah menu tambahan. Misalkan ingin melihat pengolahan nilai. Nilai pengetahuan kita klik. Nah, misalkan kelas 5A. Kemudian PPKN kita klik. Maka muncullah ini loh tadi Bapak Ibu guru menilai berapa saja. Nah ini. Kemudian kalau kita ambil pengolahan per KD-nya tadi dari nilai masing-masing tadi sudah kemudian dibuatkan aplikasi
akan mengambil nilainya. Ternyata tadi dari 78. Kemudian di sini ada 77 dan seterusnya di sini. Maka akan didapatkan pengolahan per KD-nya. Ternyata KD 31 pasnya adalah 83, nilai hariannya adalah 82, PTS-nya 81. Untuk KD 32, pasnya 83, nilai harian 78. Kemudian akan diolahkan nilai rapornya, maka akan langsung jadi. Ini loh nilainya. Nah, terus untuk administrasi guru bagaimana? Silahkan diklik download pengolahan nilai. Kita klik download pengolahan nilai, maka otomatis akan ditampilkan di sini nilai dari yang pernah dibuat oleh guru. Tinggal disimpan, kemudian silahkan dicetak, lampirkan di administrasi guru. Ini saya buka, ini nilainya. Nah, jadi guru tersebut ternyata sudah menilai nilai pengetahuan KD 31 ini sebanyak 4 kali, yaitu ada 2 kali nilai harian, kemudian 1 kali pas, 1 kali PTS, dan seterusnya. Tinggal ditambahin di sini Bapak Ibu kabupaten atau kecamatannya mana, tanggal berapa, siapa namanya, kemudian nah, ini rincian nilai. Pada selanjutnya di sini ada pengolahan nilai. Ini adalah pengolahan nilai yang sudah diolahkan. Nah, kemudian di sampingnya lagi itu ada lagi yaitu apa? Nilai rapornya. Ya. Jadi ada nilai rapornya. Nilai rapornya di sini saya klik nilai rapor. Nah, ini muncul. Ini loh nilai rapor dari anak tersebut. Sehingga dengan menginput nilai di rapor, otomatis data tersimpan semua dan bisa langsung dicetak menggunakan Excel, bisa dijadikan arsipnya guru. Jadi tidak hanya arsipnya dalam bentuk digital, tapi dalam bentuk kertas dan dilampirkan di administrasi guru, sehingga ada program tahunan, prota, prosem, RPP, silabus, di bawahnya ada penilaian. Ini hasil penilaiannya. Jadi saat nanti ada pengawas datang, kemudian ingin melihat bagaimana penilaian Bapak Ibu guru, sudah muncul di sini semua dengan catatan dicetak. Selanjutnya, apalagi menu yang ada? Nah, ini tadi untuk pengetahuan. Yang satu lagi adalah untuk nilai keterampilan. Juga sudah dibuatkan. Ambil kelas 5A, kemudian ada PKN. Nah, di sini ada rincian nilai siswa, rincian per KD-nya, kemudian rapornya. Nah, kalau ingin sebagai administrasi guru agar bisa ditampilkan atau dilampirkan di administrasi guru, tolong klik download pengolahan nilai keterampilan. Nah, maka di sini sudah tampil. Kemudian tinggal apa? Tinggal ini saya save. Oke. Nah, kalau sudah klik save, maka akan muncullah di sini file Excel, yaitu yang mencatat nilai keterampilan yang sudah Bapak Ibu susun tadi, yaitu ada nilai rincian nilai, pengolahan nilainya per KD. Bahwa ingat, untuk nilai keterampilan di sini akan menggunakan rata-rata optimum. Apa itu rata-rata optimum? Apabila ternyata menggunakan teknik yang sama, maka akan diambil nilai yang tertinggi. Tetapi kalau tekniknya berbeda, maka akan dirata-rata. Nah, di sini apabila tadi rincian nilainya Bapak Ibu menggunakan praktek dan praktek dalam KD yang sama, maka akan diambil yang tertinggi. Ini pengolahan untuk per KD-nya dan ini adalah nilai rapornya. Sehingga Bapak Ibu tinggal menambah mungkin
kecamatan, tanggal berapa, ditambahin nama Bapak Ibu Guru, NIP ditandatangani dan dilampirkan di diambil atau perlu dilihat oleh guru. Nah, kemudian yang terakhir adalah bagaimana untuk wali kelas. Untuk wali kelas kerjanya di akhir semester. Saya keluar dulu dari aplikasi, kemudian saya klik admin dulu. Saya akan usernya sebagai wali kelas apa? Misalkan ini, saya sebagai wali kelas 5A. Nah, saya login di sini, saya copy. Kemudian saya keluar dari aplikasi. Kemudian saya login. Nah, ini. Kalau belum diubah, passwordnya 123456. Kemudian di sini login milih sebagai wali kelas. Terus saya login. Nah, maka tugas wali kelas ngapain? Yang pertama adalah input data nilai. Nah, data nilai ini apa? Yang bisa diinput beda dengan saat login sebagai guru. Kalau login sebagai wali kelas, maka input data dan nilainya adalah input kehadiran. Nah, kelasnya adalah kelas yang diampu saja. Di sini tinggal ngisi untuk sakitnya berapa hari, kemudian izinnya berapa hari, tanpa keterangan berapa hari dalam satu semester tersebut. Ini saya siapkan sebanyak 60 hari, tinggal pilih. Nah, misalkan nama Ajwa ini sakitnya 1 hari, tidak pernah izin, tidak pernah tanpa keterangan, misalkan. Kemudian Alifa misalkan tidak pernah sakit, izin katakanlah 2 dan seterusnya. Kalau seluruhnya sudah diinput, maka tinggal disimpan. Oke. Kemudian kalau sudah disimpan, masuk ke input data nilai ekstrakurikuler. Kita pilih. Nah, di sini caranya gimana? Cara menambahnya? Menambah nilai adalah kita klik tambah nilai ekstra. Nah, kalau di sini ternyata kok tidak tampil nama anak dan nama ekstra, berarti untuk semester ini Dapodiknya belum lengkap menginput ekstranya. Oke, sebagai contoh di sini, ekstra tidak tampil, berarti tabel untuk ekstra kurikuler di Dapodiknya belum lengkap. Maka lengkapi dulu. Setelah dilengkapi, kemudian disinkron ke pusat Dapodiknya, baru ditarik ulang datanya ke e-rapor. Oke, nah ini. Nah, ini nanti caranya bagaimana kalau mengisi, nanti akan muncul di sini tuh nama siswa-siswanya, kemudian nama ekstra yang diikuti oleh siswa-siswanya. Nilainya akan muncul langsung standarnya baik. Jadi boleh dirubah menjadi sangat baik, baik, cukup, kurang. Nah, kemudian deskripsi ini wajib diisi. Kalau deskripsi tidak diisi, artinya bahwa siswa tidak ikut ekstra, maka nilainya tidak akan tampil di rapor. Sekali lagi, jadi untuk input ekstra, maka nilai ini nanti boleh dirubah-rubah karena nanti standarnya akan baik. Kemudian silahkan kalau dirubah menjadi sangat baik, cukup atau kurang silahkan. Dan deskripsinya harus diisi. Jadi nanti deskripsi di sini diisi, kalau sudah baru disimpan. Kalau deskripsi tidak diisi, maka dianggap siswa belum punya nilai. Oke, itu yang ekstrakurikuler. Selanjutnya input prestasi. Nah, pilih kelasnya, kemudian silahkan tambah prestasi siswa. Kita klik. Nah, di sini pilih siswanya. Siswa yang muncul adalah siswa yang dari kelas 5A. Kita klik misalkan. Jenis prestasinya apa? Misalkan ini tentang kurikuler misalkan. Nah, kurikuler.
Kemudian keterangannya misalkan juara 1. Nah, lomba misalkan cerdas cermat. Misalkan. Ini tingkat, anggaplah kabupaten, misalkan begitu. Nah, tingkat kabupaten. Nah, mana misalkan. Nah, kemudian kita simpan. Oke. Jadi, kalau ini menginginkan menambah lagi, silahkan lagi. Data prestasi, jadi satu anak boleh berapapun mau ditambahkan, kalau memang dia punya prestasi. Nah, ini tambah siswa lagi atau tambah siswa, klik lagi di sini. Selanjutnya catatan wali kelas. Nah, ini pilih kelas 5A. Nah, ini catatan wali kelas. Silahkan diisi kalimat yang memotivasi. Tidak boleh kalimat yang menghukum. Misalkan katakanlah tingkatkan prestasi yang pernah, nah misalkan anak terima misalkan atau peroleh. Ini silakan apapun, yang penting kata-kata di sini adalah memotivasi. Ini sebetulnya bisa juga di-copy kalau misalkan ternyata akan memberikan catatan wali yang anaknya berbeda tapi catatannya sama. Silakan di-copy. Klik kanan copy, taruh di bawahnya, klik kanan paste boleh, atau pakai Ctrl C Ctrl V. Ini apabila ternyata catatan dan sarannya sama persis. Tapi kalau tidak, berbeda-beda, ya silakan diketik sesuai dengan catatan wali untuk anak tersebut. Mana yang ada kelebihannya ya harus disanjung, mana yang ada kekurangannya untuk ditingkatkan. Yang terakhir adalah input kesehatan. Nah, itu kesehatan di sini. Ini maka klik tambah dan edit kondisi kesehatan anak. Nah, ini bagaimana pendengarannya, kemudian penglihatannya, dan seterusnya. Apabila semua baik semua, ya saya ketik 1, baik, kemudian saya kopikan baik, dan seterusnya. Ini untuk seluruh anak. Kalau sudah, silahkan disimpan. Nah, tinggal tugas terakhir apa? Yaitu membuat deskripsi sikap. Ini kelas 5A. Nah, deskripsi sikap ini bahwa untuk Ajwa ini ternyata sikap sutanya baik antara lain. Nah, ini persen ini 100%, kan tadi yang isi baru 1 orang. Maka ini akan menunjukkan dari yang menginput, semua guru yang menginput nilai sikap tadi, berapa persen yang mengatakan baik, berapa persen yang mengatakan tidak baik atau mungkin sangat baik, berapa persen yang mengatakan cukup, berapa persen yang mengatakan kurang, akan tertulis di sini. Ini tidak bisa dirubah-rubah karena ini data ini adalah sesuai dengan yang diinput oleh guru. Nah, dari hasil sebelah kiri ini dibuatkan ringkasannya oleh aplikasi langsung. Ini aplikasinya membuat ringkasannya. Kalau ternyata wali kelas itu setuju dengan ringkasan yang ada di sini, maka silahkan langsung diklik simpan. Nah, ini. Kalau setuju, kalau tidak setuju, silahkan dirubah sendiri. Karena apa? Secara hukum, secara aturan, bahwa yang berhak membuat deskripsi sikap adalah wali kelas berdasarkan masukan dari semua guru atau semua warga sekolah. Tapi kalau aplikasi sifatnya hanya membantu. Ternyata sudah seperti ini, maka dibuatkan deskripsinya. Ini loh deskripsinya berdasarkan nilai yang ada sebelah kiri. Kalau wali kelas setuju, silahkan langsung diklik simpan. Kalau tidak setuju, silahkan diedit dulu baru disimpan. Nah, sekarang saya klik simpan. Oke, berarti ini sudah selesai deskripsinya. Nah, kalau sudah selesai buat deskripsi, maka rapor siap di sesi diskusi. Nah, yang nyetak siapa? Boleh admin atau wali kelas. Nah, ini pilih tadi 5A. Saya cetak dulu, misalkan rapornya di sebelah sini nih. Kalau ini adalah kelengkapan rapor. Kalau kelengkapan rapor itu dicetak di saat siswa kelas 1. Kalau yang nilai rapor
dicetak saat siswa di kelas manapun. Nah, ini tampilannya. Nanti untuk cetak rapornya tadi yang baru kita input baru 1 mata pelajaran. Nah, ini. Jadi tadi tingginya berapa, pendengarannya baik, tadi apa, jenis prestasi kurikuler, juara 1, lomba cerdas cermat, tingkat pendapatan dan seterusnya, sakitnya 1 dan seterusnya. Nah, demikian ini adalah langkah-langkah dari awal admin mengupdate sampai bisa dibuat rapornya. Nah, mungkin demikian. Kalau yang lain lagi, apalagi ada lagi sebenarnya misalkan tentang apa? Tentang status penilaian. Ini apa? Ini hanya fasilitas. Nah, ini akan mencari mata pelajaran apa yang sudah mengikut, mana yang belum. Nah, ini nanti kalau misalkan sudah terinput semua, otomatis di sini akan muncul berwarna hijau atau sudah mengerjakan. Kalau belum hijau atau masih merah, artinya belum dikerjakan. Kemudian hasil pengolahan nilai. Nah, di sini hasil pengolahan nilai. Di sini bisa melihat nilai akhir semester untuk anak per anak. Ini kalau sudah semua diinputkan akan muncul nilainya tadi. Nah, ini hanya menu-menu tambahan. Kemudian melihat grafik nilai. Demikian juga nanti kalau misalkan kita klik kelas 5A misalkan milih Ajwa ini, maka ini akan memunculkan grafik nilainya sebanyak mata pelajaran yang sudah diinputkan. Nah, ini tadi saya baru menginput 1, maka hanya ada 1 grafik. Kalau nanti kita 2 mata pelajaran, muncul 2 mata pelajaran sampai nanti berapa mata pelajaran. Kemudian kalau database-nya ternyata pernah menyimpan dari kelas 1 sampai kelas 6 anak tersebut, maka ini akan membuat grafik perkembangan nilai dari kelas 1 sampai kelas 6. Berarti ada 12 grafik per mata pelajaran. Dia akan kelihatan naik turunnya. Untuk yang atas adalah pengetahuan, yang bawah ini adalah keterampilan. Nah, mungkin demikian dari saya. Engkau bagai matahari.